Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Fiber Banyumas. Alhamdulillah hari ini Mas Bun lagi jalan-jalan ke kediaman Mbah Walang. Gimana kabar Mbah Walang? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Ya sehat. Ini Mbah langsung saja ke pertanyaan karena kemarin ada subscriber nanya. Coba dong tanyain ke Mbah Walang cara mengetahui orang yang terkena gangguan gaib itu ciri-cirinya apa aja, Mbah? Ciri-cirinya biasanya kalau ada serangan-serangan yang tidak jelas, kadang-kadang kena santet atau kena pelet dan benda-benda yang lain, itu ada tempat-tempatnya biasanya jam 6 sore sampai jam 12 malam. Kayak gitu. Itu kalau terkena apa itu Mbak? Itu ya biasanya terkena santet. Dari mulai jam 6 sampai jam 12 malam itu? Iya, biasanya untuk itu. Biasanya sering-sering kayak gitu terjadinya. Ciri-cirinya itu seperti apa Mbak? Itu lesu, kurus, semuanya susah beribadah, susah, semuanya susah. Kayak gitu. Di hati pun susah. Susah ya, di hati pun susah. Rasanya semuanya gelisah. Kenapa sih serangan-serangan penyakit non medis seperti itu tuh jam 6 sampai jam 12 Gus? Enggak jam 12 sampai jam 6 atau siang-siang gitu sih. Penyebabnya apa itu, Mbak? Biasanya itu kan tergantung penyerangannya sih. Penyerangannya kalau jam segitu kan itu dunia gaib itu biasanya datang jam segitu sampai jam 12 malam. Kayak gitu. Kalau tidur itu mimpinya nggak jelas. Biasanya ya, dirasai takut rasa takut, rasa nggak enak pokoknya. Terus masalah ibadah itu nggak mungkin, soalnya ada gangguan gaib kayak gitu. Terus itu Mbah apa ya, cara menanganinya, maksudnya gini, untuk menangkal hal-hal seperti itu buat kita dan sahabat-sahabat Fiber Banyumas yang melihat video itu, cara menangkalnya itu gimana? Ya pertama itu 5 waktu sholat, 5 waktu yang pertama. Kedua itu jangan lupa sholawat pada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan ketika itu jangan lengah dan jangan bengong. Jadi jangan ngelamun. Ya, jangan bengong, jangan ngelamun. Kayak gitu. Semuanya insya Allah pasrah saja sama Allah. Jadi semuanya gimana ya? Kalau masalah hal kayak gitu, dibilang enak ya enak, dibilang susah ya susah. Tapi harus berani dalam arti ibadahnya. Jangan sampai dihilangkan lah. Bahasa hilangnya itu ibarat kita itu kadang-kadang malas sholat, malas ibadah, itu kan karena kadang-kadang berpikir yang jelek-jelek. Akhirnya enggak sholat itu sama sekali itu, saya menyebabkan serangan-serangan seperti itu mudah masuk ke tubuh kita. Nah, kayak gitu ya, mudah sekali. Terus gini Mbak, selama jenengan terjun di dunia spiritual itu kan sudah menghadapi beberapa pasien lah itu, entah terkena santet, entah itu terkena pelet, atau mungkin bahkan yang usaha pun juga ada nih Mbak. Maksudnya serangan-serangan usaha kok dagangannya jadi sepi dan lain-lain. Biasanya para spiritual yang di sana itu menggunakan metode apa Mbak? Iya, metodenya biasanya itu pakai tanah. Untuk apa itu Mbak? Tanah itu tanah kuburan. Itu biasanya orang yang udah meninggal itu di hari-hari tertentu, Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon, itu diambil tanahnya lalu disebarkan. Kayak gitu, disebarkan yang di toko siapa, apa usahanya siapa, langsung gitu.
itu berlahan-lahan, semakin berlahan itu akan bangkrut. Intinya Gitu. sepi gitu. Sepi, iya, sepi depan. Ada gitu. Ya kan kayak saya nih, dan mungkin mereka orang awam itu kan tidak tahu Mbak. Iya. Bagaimana cara mengetahuinya Mbak kalau usaha kita itu lagi terkena seperti itu Mbak? Kan jarang orang, karena hal-hal seperti itu kan tidak bisa dilogikakan Gus, tapi ada. Ya kadang-kadang itu kalau dilihat itu emang ada, tapi sepintas itu nggak ada. Iya, nggak ada itu maksudnya kayak gini, lewat di depan toko atau di depan usaha orang itu kadang itu seolah nggak ada apa ya, nggak ada itunya, tokonya. Jadi seolah menghilang, nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan ya kayak gitu, nggak kelihatan. Kadang orang yang mau mampir ke situ males gitu. Ya. Padahal udah berhenti, kadang ada yang nggak jadi gitu. Lah kayak gitu, biasanya kayak gitu. Dan orangnya itu sering sakit-sakitan. Orangnya, pemilik toko itu, iya, sakit-sakitan biasanya kayak gitu, yang saya alami kayak gitu. Pesan-pesan dong Mbak buat teman-teman. Ya, pesan-pesan dari semuanya, pesan-pesan buat semuanya supaya jangan terkena gangguan gaib yang tidak baik lah ya. Itu pertama itu sholat, ngaji, dan sholawat, kayak gitu. Jangan perbanyak sholawat, terus sholawat dan jangan takutlah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayak gitu aja. Matur nuwun Mbah, mungkin itu saja edukasi buat teman-teman yang mau tanya seputar hal entah spiritual, religi, sejarah, tinggal komen. Insya Allah dari tim Viper Banyumas akan menelusuri. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.